Ya Allah, Ya Kemudian Allah. tutur kata dan diam Rasulullah. Rasulullah tutur katanya bagaimana? Jelas. Beliau kalau bicara tidak cepat-cepat, jelas. Bahkan sering mengulangi. Sehingga tidak jarang para sahabat sampai menghafal sabda Rasulullah. Faslun bayyinu yahfazuhu sami'uhu wa yaftinu. Bahkan yang mendengarkan itu bukan sekedar memahami tapi juga menghafal. Makanya banyak dari para sahabat yang menghafal hadis Rasulullah karena beliau kalau ngomong jelas. Kalau ngomong tegas, lugas, ya, tidak bertele-tele. Ya, tidak bertele-tele, juga suaranya pelan, kemudian antara satu huruf dengan huruf yang lain nggak ada aturannya, misalnya tadi gitu. Iya, loh, apa ngomongnya kan nggak jelas, ya. Rasulullah ini omongannya jelas, para sahabat yang mendengar faham bahkan menghafal. Disifati bagaimana oleh para sahabat? Bal nazrab la nazrabal ka kharazatin nadmi, tidak bertele-tele, tapi ucapan Rasulullah ini teratur sekali, ya, racak sekali sampai diperumpamakan seperti untaian mutiara. Jahira sautin, suara beliau lantang, ma'ahusnin naghmi, dan enak didengar. Bukan lantang tapi apa? Tapi nggak enak didengar. Nyempreng, ya, bahasa kita itu nyempreng. Apa itu nyempreng itu apa sih? Fales gitu loh, fales, ya. Kayak seng yang di digeret itu, sereng gitu, nyempreng namanya. Enggak. Suara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam enak didengar dan keras. Meski demikian, Rasulullah ini nggak banyak bicara, ya ikhwan ya akhwat. Beliau nggak banyak bicara. Bicara hanya kalau dibutuhkan saja. Dan di antara tata cara Rasulullah, beliau sering menyampaikan sesuatu yang tidak pantas disampaikan secara terus terang, disampaikan secara apa? Secara kinayah. Kan ucapan itu ada sorohah, ada kinayah. Kinayah ini apa? Sindiran. Gitu ya. Di antaranya, kalau ada seseorang mendatangi istrinya. Oh, ini maksudnya mendatangi, idza ata ahadukum ahlahu, jika salah satu di antara kalian mendatangi istrinya. Apa maksudnya mendatangi istrinya? Ya sudah, berhubungan maksudnya gitu. Ya, gak mungkin Rasulullah menyebut bahasa yang jelas-jelasan gitu ya. Jika di antara kalian ata ala syu'abihil arba, datang di mana? Di bagian empatnya wanita, yaitu dua lututnya dan dua tangannya, maksudnya berhubungan badan. Rasulullah tidak mau menyebut sesuatu yang tidak enak disebut secara terang-terangan. Beliau selalu menggunakan kata-kata sindiran. Karena beliau tahu yang mendengar ucapan beliau para sahabat, mereka juga faham. Ini adalah anjuran bagi panjenengan, ya, harus pintar-pintar memahami bahasa sindiran. Gitu ya, bahasa kinayah. Dan pintar-pintar menggunakan bahasa sindiran. Contoh, di pertengahan taklim mau izin ke kamar kecil gitu ya, izin mau ke belakang, sudah bagus ya. Jangan izin mau kemana, mau gitu. Nggak enak sekali ya, aduh. Apalagi yang diizini lagi makan ya, aduh, kok bisa kayak gitu sih ya. Coba pakai bahasa sindiran, mau ke belakang gitu ya. Paling tidak ke kamar kecil, nggak perlu mau melakukan apa ya. Yang dimintai izin ya sudah paham juga, ngapain ke kamar kecil ya, nggak usah nanya gitu ya. Ini namanya bahasa sindiran yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Nah, Rasulullah ini juga punya sifat marah di halaman berikutnya. Tapi marahnya Rasulullah bukan karena beliau disakiti. Marahnya Rasulullah karena agama dinodai, karena syariat Islam dilanggar gitu ya. Makanya dalam dibak yang jenengan insyaallah sering baca dibak di majelis-majelis, wa ya'fu 'anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhayya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah, tapi marahnya kalau ada syariat yang dinodai, kalau ada syariat yang dilanggar, beliau marah sekali. Karena ini adalah musibah agama. Musibah itu ada musibah dunia, ya.
Ya kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari musibah dunia dan musibah agama. Rasulullah mengajarkan kita doa wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku menimpa agamaku. Ketika sang anak meninggalkan sholat, orang tua santai-santai saja. Ini namanya musibah agama. Ya. Tapi kalau ketika anak menghilangkan uang 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, memecahkan gelas, memecahkan piring, itu marahnya seharian. Gak selesai-selesai marahnya. Ya seharusnya ini kebalik ini. Abu Nayya, inna minar rijali bahimatan fi suratir rajulis sami'il mubsir fatinun bikulli musibatin fi malihi wa idza usiba bidinihi lam yash'uri. Ini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, guru kita dalam tafsir yang kemarin disampaikan oleh abukum Kiai Muhammad Hasan. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menyampaikan syair ini kepada kita. Wahai anak-anakku, ada orang memang seperti manusia tapi hatinya lebih jelek daripada binatang. Bagaimana ya Syekh? Iya, fatinun bikulli musibatin fi malihi. Kalau ada musibah berkaitan dengan harta, sedikit pun dia teliti, dia jeli sekali. Tapi na'udzubillah, kalau musibah itu berkaitan dengan agama, anaknya meninggalkan sholat, anaknya melanggar syariat, gak marah sama sekali. Ini bukan sifat baginda Rasulullah. Rasulullah marah kalau hal berkaitan dengan musibah agama. Kalau berkaitan dengan musibah dunia, bahkan kalau beliau sendiri dicaci, beliau tidak marah. Ya, apa itu? Tidak apa dalam kitab Dibak tadi, wa ya'fu 'anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Beliau selalu memaafkan kalau berkaitan dengan hak beliau sendiri. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hak Allah, sudah berkaitan dengan syariat, siapapun orangnya Rasulullah tidak pandang bulu. Rasulullah marah, ya. Kemudian fi wajhihi yura kadaridahu, begitu juga ketika beliau lagi senang. Beliau lagi ceria, itu tampak juga di wajah beliau. Bukan sekedar marahnya saja yang tampak, tapi juga ketika beliau ceria. Nah, setelah beliau marah, beliau mengajarkan kita untuk duduk. Jalasa in ghadiba wa huwa qa'im. Kalau beliau marah dalam keadaan berdiri, langsung duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk, langsung berbaring. Dan dianjurkan kalau bisa berwudu. Biar apa? Biar marah ini, apapun sebabnya, biar tidak dihembus lagi oleh setan, biar tidak digitukan lagi. Masya Allah. Maaf kalau kaget ya. Tidak dihembus lagi oleh setan. Karena kalau dihembus lagi oleh setan, ini bisa marahnya berkelanjutan. Biar marahnya nggak berkelanjutan, duduk kalau dia dalam keadaan berdiri, berbaring kalau dia dalam keadaan duduk, dan setelahnya kalau bisa berwudu. Biar apa? Biar hembusan setan tadi yang terbuat dari api padam dengan air wudu. Hakadha ya ikhwan ya akhwat. Kana idza surrastana rawajuhu, kalau beliau bergembira, wajah beliau ini bersinar seperti bulan purnama. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.